Oke, halo para pengajar milenial semua. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengajar dengan menggunakan pen tablet, kemudian Microsoft Whiteboard dan Zoom. Pen tablet itu apa? Pen tablet itu ini ya. Eh, jadi pen tablet ini biasanya dipakai orang untuk menggambar. Ya biasanya di orang-orang yang menggambar, yang suka gambar dia pakai Photoshop, kemudian dia pakai pen tablet ini. Cuman sekarang kita coba ini dipakai untuk ngajar. Nah, pen tablet yang kita gunakan ini mereknya Fake dan seri S640. Memang banyak produk-produk pen tablet mulai dari Huion, Wacom. Kebetulan yang kita pakai sekarang ini yang fake, yang ya murah tapi cukup mumpuni untuk dipakai buat mengajar. Harganya paling sekitar antara 500 sampai 600 ribuan lah gitu. Jadi nanti ini kita akan pakai pen tablet. Kemudian pen tablet ini digunakan sebagai alat tulisnya untuk eh, menulis di whiteboard, Microsoft Whiteboard. Jadi whiteboardnya enggak whiteboard yang biasa, tapi ini whiteboard virtual. Dan whiteboard ini kita manfaatkan screen laptop, dan nanti di share ke Zoom sebagai kelas kita. Begitulah kira-kira gambarannya. Jadi pen tablet buat nulisnya, Microsoft Whiteboard papan tulisnya, dan Zoom ini adalah kelasnya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita lihat alat-alat apa saja yang kita siapkan. Yang pertama, ini kita harus siapkan aplikasi Microsoft Whiteboard. Ini Microsoft Whiteboard ini adalah freeware, bisa diambil di Microsoft Store. Kita tinggal ketik aja di sini Microsoft Whiteboard, akan muncul seperti ini. Ini tinggal kita klik. Kebetulan kalau saya sudah owned berarti saya sudah punya. Kalau sobat-sobat belum punya, teman-teman belum punya, ini tulisannya bukan own. Ini tinggal kita klik aja, nanti akan muncul hal seperti ini. Kalau yang belum punya, tulisannya di sini install. Kalau sudah punya seperti saya ini, bentuknya tulisannya udah launch gitu. Nah, kemudian yang kedua ini tentu saja aplikasi Zoom harus kita punya, karena ini adalah media kelas kita. Jadi para peserta didik kita ini tidak ada di dalam kelas, tapi kita tetap muka, namun siswanya ada di rumah. Kemudian hardwarenya tentu saja ya pen tablet. Kita harus pakai pen tablet ini. Selain itu juga laptop dengan RAM yang memadai, karena kalau RAM-nya kecil geraknya agak nggak terlalu leluasa, karena kita akan gunakan Zoom yang makan RAM, kemudian juga pen tabletnya juga makan RAM. Oke, langsung aja kita set dulu pen tabletnya. Kita buka pen tabletnya. Ada dua tombol, tombol 1 dan tombol 2. Tombol 2 ini yang bawah, di bawah ini bisa digunakan sebagai right klik atau klik kanan biasanya, atau bisa kita rubah juga, kita klik seperti di sini. Kemudian di sini juga sama, bisa kita rubah-rubah. Kemudian di sini current pressure ini adalah untuk melihat berapa tekanan yang bisa dipakai oleh stylus ini. Jadi kalau kita coba, ini stylusnya, ini stylus yang sudah kita pakai ya akan seperti ini. Kemudian di sini ada sensitivity, berarti ini sensitivitas stylus. Ini yang standar, normalnya biasanya agak melengkung, ini sudah kita atur. Kalau mau diatur ini tinggal kita dibuat seperti ini gitu. Ini bisa dinaikin ke atas, ini bisa dinaikin ke bawah, dan ini akan mempengaruhi sensitivitasnya
Itu ini tinggal kita atur aja. Oke, kemudian di sini kita lihat yang mapping. Kemudian mapping ini adalah tampilan bahwa ini adalah monitornya dan ini adalah pen tablet kita. Yang merah ini adalah area penulisan, yang dimana area penulisan dalam kotak ini sama dengan ukuran dari layar monitor ini, karena kita bisa pilih yang full screen, karena di sini kita lihat working areanya ada yang all atau per part, kemudian ada screen mappingnya, ada all, ada part, ada monitor satu. Kalau kita pasang monitornya dua, berarti kita bisa pilih mana monitor satu atau mana monitor dua. Kemudian di sini ada right hand mode atau left hand mode, berarti ini stylusnya apakah kita bisa pakai, kalau kita orangnya kidal ya berarti kita left handed, kalau kita biasa saja bukan orang kidal ya kita klik right handed. Kemudian di sini ada mode, ini mode-nya ada bentuk pen atau mouse, berarti mouse ini kita bisa manfaatkan juga ini sebagai mouse gitu. Kemudian kalau kita klik pen ini kita bisa juga menjadi pen, dan ini akurasi lebih enak kalau untuk nanti untuk menulis ini kita klik di pen saja, karena kalau klik di mouse ini akurasinya akan sangat luas sekali. Jadi kita klik di pen saja. Oke, itu adalah gambaran mengenai fake pen tablet ini buatan Cina. Oke, itu ini kita minimize saja. Kemudian yang kedua, kita buka Microsoft Whiteboard-nya. Oke, kita klik Microsoft Whiteboard-nya. Kita tunggu sebentar. Kita maksimalkan. Ya, dan ini kita sudah mulai menjadi papan tulis kita ketika kita akan mengajar. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang segitiga, belajar tentang lingkaran, kemudian belajar tentang segitiga siku-siku misalnya. Lalu bagaimana nih caranya ketika kita membuat seperti ini berubah menjadi sesuatu yang sangat beraturan. Ini di sini tinggal kita atur saja, ada settingan di sini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu, kalau kita klik bagian bawah di sini ada artboard dokumen, berarti kalau kita klik di sini ini bisa muncul tampilan file insert word dokumen gitu ya. Kemudian ada add PowerPoint, ini bisa kita munculkan PowerPoint. Kemudian kalau kita tampilkan kamera seperti ini nanti akan muncul tampilan kamera seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa merubah backgroundnya. Kemudian ini clear canvas, kalau kita klik kanan ini bisa menghilangkan kanvas kita, papan tulis kita jadi kosong kembali. Kemudian di sini kita lihat ada settingannya. Nah, settingan di sini aktif pen-nya ini bisa kita klik, berarti ini yang aktif adalah pen. Kemudian ada ink to save. Ink to save ini artinya kalau kita membuat segitiga misalnya seperti ini, maka ini akan otomatis menjadi segitiga yang sempurna. Misalnya juga kita bentuknya seperti ini, maka otomatis dia akan seperti ini berubah. Atau misalnya lingkaran kita putar ke searah jarum jam, maka akan berubah seperti ini. Setelah kita buka pen tabletnya, langkah berikutnya adalah kita mulai baru buka zoomnya.
Ini zoomnya adalah kelas kita. Jadi kalau biasanya di kelas kita adalah tatap muka langsung di kelas, namun sekarang kita ya akan muncul tampilan zoom seperti biasa seperti ini. Kita baru klik new meeting, tunggu connecting. Ini sudah muncul. Kita klik start videonya agar muncul tampilan seperti ini. Nah, baru kemudian kita buka lagi Microsoft Whiteboard-nya. Microsoft Whiteboard sudah sampai seperti ini. Kemudian setelah tampilan itu kita mulai share screen. Di sini ada whiteboard, tinggal kita klik aja, kemudian kita klik share. Nah, whiteboard sudah terintegrasi dengan Zoom dan kita sudah bisa menggunakan stylus dan pen tablet ini. Ini sekarang kita coba contohkan. Ya, ini sudah ada bisa kita tulis. Ini berarti misalnya rumus Pythagoras, A kuadrat B kuadrat C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Oh, salah. Kalau salah ya kita klik aja, hapus. Kita mulai lagi. Kita start dari awal lagi, bisa pakai dari sini atau bisa kita ambil dari sini. Eraser, kemudian ini ada bisa clear all drawings, kemudian di sini bisa kita untuk draw, kemudian di sini bisa teks. Kalau teks bisa untuk keyboard, kemudian bisa untuk draw. Ini apapun bisa kita manfaatkan. Kemudian di sini bisa kita select. Kalau select ini berarti kan tinggal begini, kemudian kita klik clear my drawing, bisa kita geser-geser. Oke, kita hapus saja. Nah, ini kita klik draw lagi. Nah, di sini ini adalah sudah menjadi papan tulis. Jadi ini adalah kita sebagai gurunya dan ini adalah papan tulisnya, dan ini kita bisa menulis di papan tulis ini dan bisa langsung share ke para siswa. Jadi si para siswa ini sudah dapat melihat papan tulis virtualnya. Misalnya di sini tugas 1, tuliskan rumus Pythagoras. 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan parabol. Nah, seperti yang saya bilang dari tadi, selain menulis di papan tulis ini, kita pun masih bisa menampilkan kita masih bisa save hasil pekerjaan kita. Tinggal klik save di sini. Oke, itu adalah
pembahasan kita kali ini mengenai mengajar dengan menggunakan pen tablet, Microsoft Whiteboard, dan Zoom. Semoga bermanfaat.